Kami bersyukur kami hidup, kami bernafas, kami sehat, kami tercukupi semua kebutuhan kami semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan Engkau mendengarkan pujian-pujian yang keluar dari hati kami melalui mulut kami Tuhan. Dan Engkau bertahta atas kami masing-masing ya Bapa. Biar Engkau juga ya Tuhan yang memimpin kami untuk kami siap mendengarkan firman-Mu. Segala kuasa-kuasa jahat yang mengacaukan kami, menyelewengkan kami dari kebenaran firman, semua kami tolak di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Amin. Shalom. Maaf ya, saya stop watch dulu. Selamat pagi, saudara-saudara. Apa kabar? Luar biasa, tapi lesu ya. Ayo dong, katanya umat pilihan Tuhan, bersyukur. Mana rasa syukurnya? Selamat pagi, apa kabar? Nah gitu dong, baru enak ya. Nah pada pagi hari ini saya diberikan topik, judulnya adalah pandang ke depan dengan berpegang pada janji Tuhan. Nah, kalau ngomong pandang ke depan, jadi saya ingat kejadian waktu saya SMP 3. Ya, saya mau cerita nih. Jadi waktu saya SMP 3, di Tuhan, saya waktu lahir di dalam keluarga yang berkecukupan. Jadi waktu saya SMP 3 itu ada mobil yang bisa saya pakai buat belajar nyetir. Ya. Nah, suatu ketika hari libur ya, waktu itu saya sama teman dekat saya waktu itu keluar. Rumah saya di waktu itu di Kedamaian ya. Keluarlah kami berdua keliling dekat sekolahan. Ya, waktu itu SMP kami di SMP Maria, dekat Hati Kudus. Nah, begitu nyampe dekat sekolahan ya, di dekat Metodis itu ya, saya lihat ada mobil di samping, saya kan nyetir begini ya, saya lihat di samping. Terus saya bilang sama teman saya, Jim, kayak mobil Hemi ya. Terus kita lagi nyetir gitu kan, saya ngeliatin, gitu. Tiba-tiba jegar begitu di depan, ternyata saya nabrak mobil Panther, saudara. Dan saudara tahu SMP 3, mungkin nggak udah punya SIM? Nggak mungkin udah punya SIM ya. Saya nggak punya SIM, akhirnya saya nepi, mobil Panthernya nepi. Waduh, saya waktu itu ketakutan sekali, saudara. Ya, karena nggak ada SIM kan, kemudian nabrak, terus saya tuh nggak ngomong-ngomong sama orang tua saya kalau saya bawa mobil keluar. Gitu. Biasanya dia taunya saya cuma belajar tuh di dalam kompleks. Ya. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa kita kalau mau maju, bergerak maju, kita harus lihatnya lebih fokus ke depan. Ya. Hidup kita ada yang mundur nggak? Ada nggak yang hidupnya mundur di sini? Hah? Nggak ada kan? Hidup selalu pasti maju kan? Makanya kita kalau hidup kita pasti maju, artinya kita harus melihat ke depan, saudara. Nah kalau kita ngomong nyetir mobil, siapa yang bisa nyetir mobil di sini angkat tangan? Dikit ya. Habis ini kursus ini nyetir ya. Nah, yang bisa nyetir mobil, saya mau tanya, pandangan kita waktu nyetir harus kemana sih? Kiri katanya. Gini. Hah? Yang fokus ke depan. Jadi ke depan aja gitu ya. Sambil lihat spion. Iya, betul. Ya. Jadi yang betul adalah ketika kita nyetir kendaraan atau nyetir mobil, pandangan kita harus kemana-mana. Sesuai dengan kebutuhan. Tapi tetap lebih banyak persentasenya lihat kemana? Ke depan. Kadang-kadang kita mau ngambil jalur ke kanan, kita akan lihat spion mana? Spion kanan, baru ke kanan, ya kan?
Nah, seperti itu juga hidup kita. Kita jangan mau hidup melihat ke belakang terus. Ya, melihat ke belakang itu boleh sekali-sekali. Untuk apa? Introspeksi, untuk belajar dari pengalaman supaya ketika kita mengambil keputusan itu kita tidak salah lagi seperti yang dulu. Ya. Nah, bukan banyak, ada beberapa orang yang saya tahu hidup dalam masa lalu. Dia bukan hidup di saat sekarang, tapi dia hidup dalam masa lalu. Maksudnya apa? Maksudnya dia hidup dalam kegagalannya di masa lalu. Menyesali, nggak habis-habis, coba aku dulu nggak begini, mungkin aku kondisinya lebih baik, coba dulu aku nggak begini, mungkin istriku nggak ninggalin aku, coba dulu aku nggak begini, mungkin aku nggak kena sakit ini. Akhirnya terlalu banyak fokus ke penyesalan masa lalu sehingga dia melupakan hari ini, hari yang sekarang ini. Atau sebaliknya, sebagian juga fokusnya ke masa lalu, tapi bukan penyesalan. Fokusnya pada kebanggaan pencapaiannya masa lalu. Aku dulu bos paling kaya di Palembang. Aku dulu juara umum di kelasku. Aku dulu pendekar paling jagoan di Betawi. Aku dulu, aku dulu, aku dulu, aku dulu, aku dulu. Sekarang nggak ada apa-apanya. Makanya orang suka kalau ngomongin dulu, biasanya satu, sekarang belum ada perubahan. Kedua, kalau gagal sekarang belum ada perubahan. Kedua, sekarang nggak ada prestasi lagi. Ya kan? Kalau dia masih ada prestasi, kalau dia sudah ada perubahan, dia nggak akan ngomong masa lalu, dia ngomongnya sekarang. Ya, nah kita juga tahu bahwa masa lalu itu bahasa Inggrisnya past. Sedangkan masa sekarang atau saat ini bahasa Inggrisnya apa? Present. Present itu dalam artian lain adalah hadiah. Makanya disebut present karena hari ini kita bisa hidup itu karena hadiah, anugerah dari Tuhan. Makanya kita harus mensyukuri kalau kita masih hidup saat ini. Ya, ya Pak, mensyukuri Pak. Bapak ngomongnya enak Pak. Tapi kalau Bapak jadi saya, hidup tapi punya hutang miliaran, dan ditagih debt collector setiap hari, emang Bapak menikmati hidup? Iya Pak, Bapak enak ngomong Pak. Bapak sehat. Coba Bapak kayak saya. Terus makan aja susah. Ya, bergerak aja susah. Bapak ngomong menikmati hidup. Gimana kalau saya? Coba kalau saya, apalagi ditinggal pacar, ya. Padahal pacaran udah 16 tahun. Mau gimana? 16 tahun pacaran nggak kawin-kawin. Kasihan juga ya. Ya. Nah, hal-hal itu, komplain-komplain seperti itu bisa terjadi karena dua hal kalau menurut saya. Satu, tidak percaya bahwa Tuhan itu baik, selalu baik dan sangat. Ya. Nah, kalau kita baca di Yohanes 1 ayat 5, 1 Yohanes 1 ayat 5, saya bacakan buat saudara. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia. Dia itu siapa? Yesus. Dan yang kami sampaikan kepada kamu, Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Ya. Jadi Tuhan itu kita harus sadar yang pertama adalah Tuhan itu baik, selalu baik, sangat baik, nggak pernah berubah. Tidak ada yang jelek sedikit pun di dalam Tuhan. Ya. Jadi kalau kita mengalami sesuatu yang tidak mengenakan, jangan salahin Tuhan. Tetap bersyukur kepada Tuhan. Walau apapun yang terjadi, ya, at least kita masih hidup. Ya, saya tanya, siapa yang mau? Saya kasih 5 miliar.
tapi besok nggak ngelihat matahari terbit lagi? Ada yang mau? Hah? Nah, kalau ini saya kasih yang realistis lah. Siapa yang mau saya kasih 5 miliar, tapi setahun lagi mati? Ini bisa, beneran? Bisa. Saya agent insurance, saya tahu asuransi jiwa kalau bunuh diri setahun boleh. Ya, siapa yang mau? Nggak ada kan? Sebanyak-banyaknya uang yang saya tawarkan, tidak akan mungkin kalian tukarkan dengan nyawa kalian. Betul kan saudara-saudara? Betul. Artinya tetap apapun yang terjadi dalam hidup kita perlu bersyukur karena kita masih hidup. Ya. Nah, Pak, kalau Tuhan baik, kenapa saya ngalamin bangkrut, Pak? Kenapa Tuhan baik? Kenapa saya mengalami putus cinta, Pak? Kenapa saya ngalamin sakit, Pak? Nah, lu yang ngalamin, kenapa nyalahin Tuhan? Ya. Coba nih lihat nih, saya punya ini nih. Apa ini? Pensil, yakin? Bukan tongkat sun gokong ini. Hah? Pensil ya kan? Coba saya punya ini. Bentar ya. Saya minta Bro Justin. Coba bisa tulisin nama Bro Justin di situ. Hah? Bisa nggak? Michael bisa? Nggak bisa. Ya saudara. Ada pensil, ada kertas, tapi pensilnya tidak berfungsi. Kenapa saudara? Kumpul, belum diruncing ya saudara ya. Lihat nih ya. Pensil ini saudara, ya, itu seperti kita. Ketika kita mau berfungsi sebagaimana seharusnya kita diciptakan, kita harus bersedia untuk diproses, saudara. Kita harus diproses seperti ini. Tuh, ya, diruncing, sampai akhirnya kita bisa dipakai untuk menulis. Begitu juga dengan hidup kita, saudara. Kalau kita tidak berani diproses, ya, kita tidak berguna. Proses ini, kalau pensil ini bisa ngomong, dia akan teriak-teriak, betul nggak? Aduh sakit, gitu. Bayangkan, dia diserut dengan benda tajam, ya. Seperti itulah juga hidup kita. Kenapa Tuhan mengizinkan hidup kita itu penuh dengan tantangan? Karena fokus Tuhan bukan pada hal-hal duniawi. Fokus Tuhan bukan dengan uang saudara yang saudara kumpulkan. Fokus Tuhan bukan cuma tentang kesehatan saudara. Fokus Tuhan bukan soal percintaan saudara. Fokus Tuhan adalah membentuk kita sehingga kita menjadi serupa dengan Dia. Ya kan? Sama dengan lagu tadi kalau saudara sadar. Ya, lagu terakhir tadi dibilang serupa dengan gambarannya. Itulah fokusnya Tuhan selama hidup kita, itu yang dimau. Ya. Nah, tapi Tuhan jahat banget kalau gitu, membiarkan kita kesakitan. Tenang, saudara. Ya, Tuhan itu maha kasih, dia toleransi, saudara. Kita baca 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Ya, siapa yang bukan manusia? Manusia semua kan? Tidak melebihi kekuatan kalian artinya, saudara. Ya, kekuatan kita tidak melebihi kekuatan kita. Sebab Allah setia dan karena itulah Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya. Jadi jangan takut menghadapi tantangan dalam hidup kita. Karena Tuhan sudah janji bahwa Dia tidak akan membiarkan kita mengalami tantangan yang melebihi dari apa?
kemampuan, kekuatan kita. Ya kan? Dan Tuhan akan memberikan apa tadi dibilang? Memberikan apa? Jalan keluar. Ya. Nah permasalahannya bukan Tuhan nggak memberikan jalan keluar, tetapi kita seringkali tidak mendengar Dia memberikan jalan keluar. Kenapa kita tidak mendengar Dia memberikan jalan keluar? Karena kita tidak mengenal suaranya. Kenapa kita tidak mengenal suaranya? Karena kita tidak punya hubungan intim dengan Dia. Kenapa kita tidak punya hubungan intim dengan Dia? Karena kita tidak menyediakan waktu khusus buat Dia. Sibuk cari duit. Sibuk urusan pacaran. Sibuk urusan kerja. Sibuk urusan jaga kesehatan. Bukan artinya nggak boleh kerja, nggak boleh pacaran, nggak boleh jaga kesehatan, bukan. Tetapi tetap sediakan waktu untuk hubungan dengan Tuhan. Nah, yang kedua penyebabnya kenapa kita tadi bisa mengeluh dan mengeluh, yaitu tidak gaul, sehingga kita tidak tahu janji-janji Tuhan itu apa. Ya. Kita lihat salah satu janji Tuhan di Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepada. Siapa yang ngomong? Yesus ngomong. Siapa yang letih, lesu, kecapean, stres, depresi, datanglah kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Betul? Tapi ayat 29-nya. Coba, apa ayat 29? Pikulah kuk yang kupasang. Saudara tahu kuk itu apa? Salib. Ada yang lain? Kuk itu adalah alat untuk menghubungkan antara binatang dan binatang supaya menjadi satu. Ya. Untuk contohnya untuk membajak sawah. Ya. Nah, kuk ini terdiri dari kayu dan juga seperti tali untuk mengikat hewan itu supaya hewannya, binatangnya enggak kabur. Ya. Jadi kalau satu ke kanan, satunya lagi harus ke kanan. Satu ke kiri, satunya harus ikut. Ya. Nah, kuk ini, saudara, itu pastilah dikaitkan kepada binatang yang sejenis. Nggak mungkin satunya kuda, satunya banteng, kan nggak mungkin. Ya kan? Nggak mungkin satunya kebo, satunya kuda nil, itu kan nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Karena dia harus sejajar supaya bisa berjalan. Kalau nggak bisa nggak berfungsi. Ya. Nah, Tuhan ngomong, pikulah kuk yang kupasang. Jadi kuknya dari Tuhan. Ya. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah, saudara, besarlah Tuhan apa besarlah kita? Lebih hebatlah Tuhan apa lebih hebatlah kita? Lebih hebat Tuhan, ya kan? Lebih besar Tuhan. Lebih powerful siapa? Hah? Tuhan. Ya. Nah, saudara harus tahu. Kalau petani yang pintar, yang sudah pengalaman, dia akan memasangkan kerbau itu kerbau yang ukurannya sama. Tidak mungkin satu pendek, kurus, ceking, satunya gendut. Ya. Kalau terjadi seperti itu dipasangkan yang kurus sama yang gendut, maka tidak akan seimbang. Yang kerja keras adalah yang gendut, karena yang kurus cuma ikut aja. Kan bebannya pada si gendut. Ya. Begitu juga dengan kita, Tuhan mau apa? Kita melepaskan kuk kita yang selama ini mengekang kita. Apa itu? Beban-beban hidup kita. Dan hukum Taurat. Ya.
Tuhan mau kita melepaskan kuk itu dan memasang kuk yang dipakainya. Jadi Tuhan mau kita bersama-sama dengan Tuhan memakai kuk yang sama dan berjalan. Kalau kita berjalan dengan kuk bersama-sama dengan Tuhan, yang enak siapa? Kita. Ya. Kenapa dia bilang kukku itu enak, bebanku pun ringan? Karena dia super power, saudara. Kita tinggal ngikut. Ya. Tuhan mau kita selalu bersama-sama dengan dia. Tuhan mau apapun yang kita alami, dia ikut dengan kita untuk membuat beban kita menjadi ringan. Ya, itulah pesan dari ayat ini, saudara. Nah, seringkali orang tidak bisa berpegang dengan janji Tuhan. Karena apa? Karena janji Tuhan itu seringkali kalau menurut kita tidak ada dasarnya. Ya. Contohnya, saudara ingat kisah Lazarus yang mati? Ya, ceritanya Maria dan siapa? Marta datang ke Yesus ngasih tahu bahwa Lazarus sakit, ya kan? Terus Yesus ngomong, oke, nanti aku ke situ, ya kan? Nanti dia sembuh, ya. Tapi Yesus sengaja 2 hari netep di kota itu, baru pergi nyari Lazarus. Ya. Waktu nyampe ke tempatnya Lazarus, Lazarus sudah mati, ya kan? Nah, Lazarus sudah mati. Menurut saudara masuk akal nggak kalau ketika itu bagi Marta dan Maria bahwa Lazarus itu bisa hidup lagi? Ya, nggak pernah ada cerita manusia udah mati bisa hidup lagi. Nah, tapi ternyata hidup lagi kan, saudara kan? Nah, contoh kedua, saudara. Kisah ketika Yesus dan murid-muridnya ada di dalam perahu. Ya, ketika itu badai topan datang di danau itu, kemudian murid-murid Yesus sudah ketakutan, perahu mereka sudah terisi air, Yesus tidur doang. Ya. Kemudian mereka membangunkan Yesus. Tuhan, apakah engkau tidak peduli? Kita akan tenggelam. Menurut saudara, apakah salah yang dilakukan oleh murid-murid? Secara logika tidak kan? Karena kita tahu kalau perahu sudah penuh dengan air, maka akan tenggelam. Logika kita mikir gitu loh. Sama satu lagi saya mau kasih contoh. Abraham. Usianya sudah tua. Istrinya sudah menopause. Kemudian Tuhan ngomong, aku akan memberikan keturunan kepadamu, bahkan sebanyak apa? Bintang. Ya kan? Mungkin nggak secara manusia? Nggak mungkin. Makanya janji Tuhan itu nggak mungkin bagi Tuhan, bagi manusia. Secara logika janji Tuhan itu nggak ada dasarnya. Tapi pada kenyataannya, ya, Abraham usia 100, istrinya Sarah usia 91, itu melahirkan. Ya. Jadi kita ini seperti yang kemarin saya ngomong, jangan memanusiakan Tuhan, jangan mentuhankan manusia. Kita harus sadar bahwa Tuhan itu bukan seperti kita. Tuhan itu maha kuasa. Dia bisa melakukan apapun yang di luar otak kita yang hanya sekecil bakpao ini. Kita yang punya otak hanya sekecil bakpao, berani-beraninya ngukur apa yang mustahil dan apa yang enggak. Jadi tetaplah percaya dengan janji Tuhan. Contoh misalkan apa? Janji Tuhan. Janji kesembuhan. Tuhan ngomong bilur-bilur, Yesus telah menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Ya kan?
Kemudian kita tengking nih, sakit kayak aku nih, kayak saya nih ya, lagi pilek, ya kan, alergi, asap. Kita tengking, dalam nama Yesus semua sakit penyakit, aku usir, aku tolak, keluar. Ya kan, sehari. Besok pilek. Dalam nama Yesus, besoknya lagi, usir, keluar. Masih pilek, ya kan. Nah, pertanyaannya apakah janji Tuhan itu palsu? Enggak, saudara. Kalau sampai penyakit kita nggak keluar-keluar, nggak sembuh-sembuh, ya, artinya apa? Mungkin iman kita belum sekuat itu. Mungkin juga prosesnya sudah terjadi, namun Anda tidak lihat. Ini saya sering ngomongin sama seorang teman saya yang sakit stroke. Ya. Saya ngomong, setiap kali kamu berdoa, mengusir atau menengking sakit penyakit itu, menolak sakit penyakit itu yang ada dalam tubuh kamu, percayalah bahwa sesuatu itu terjadi, walaupun kamu tidak rasakan dan tidak lihat. Kita bisa lihat nggak uap air yang di Sungai Musi naik menjadi awan? Nggak bisa kan? Apakah ada titik-titik air ke atas? Enggak kan? Tapi tiba-tiba awannya terbentuk dan turun hujan. Ya kan? Proses penyembuhan itu belum tentu kita rasakan, belum tentu kita lihat, tetapi percayalah janji Tuhan itu tidak pernah meleset. Ya. Saudara, kita hanya bisa memilih satu jalan. Bisa enggak? Saya tanya sama Bro Yobel, bisa enggak Bro Yobel jalan ke sini sekaligus jalan ke situ? Nggak bisa. Makanya kita hanya bisa memilih satu jalan. Dan di hidup kita hanya ada dua jalan. Jalan yang menuju surgawi atau jalan yang menuju ke duniawi. Ya. Dan dua jalan itu saling bertentangan, saudara. Kalau kita baca di Galatia 5 ayat 17, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ya. Jalan surgawi itu adalah jalan menuju panggilan surgawi. Panggilan surgawi untuk melayani Tuhan. Nah, panggilan surgawi untuk melayani Tuhan itu bukan panggilan sebagai pendeta. Karena tidak semua orang dipanggil untuk menjadi pendeta. Bukan panggilan untuk menjadi WL. Karena tidak semua orang dipanggil untuk menjadi WL. Tetapi semua dari kita dipanggil untuk apa? Untuk menjadi pelayan Tuhan yang mendatangkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Ya. Jadi kita harus memperlihatkan, harus mengkolonisasi bumi ini dengan menghadirkan kasih-Nya Tuhan di dalam hidup keseharian kita. Kita harus memperlihatkan karakternya Kristus dalam keseharian kita. Di dalam rumah, di dalam tempat pekerjaan, di komunitas kita. Itulah tugas pelayanan kita ketika kita memilih jalan surgawi. Tapi Pak, saya nggak hebat kayak Paulus, Pak. Saya nggak sekuat Petrus, Pak. Aku tahu saudara satu hal, rahasia. Bahwa Paulus dan Petrus juga nggak kuat sama kayak kita. Dia manusia biasa juga. Tapi yang membuat dia kuat adalah
Tuhan, bukannya mereka yang hebat, saudara. Kita sama Paulus, sama Petrus, sama-sama manusia berdosa. Dan kita sama Petrus, sama Paulus, sama-sama dipanggil Tuhan untuk mendatangkan kerajaannya di bumi ini. Nah, kalau kita baca ya, Filipi 4 ayat 13 itu sesuai dengan lagu. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Siapa yang memberi kekuatan? Tuhan. Makanya jangan takut menghadapi segala perkara karena Tuhan yang membuat kita dapat menanggungnya, saudara. Ya, jangan takut sama dunia ini. Nah, saya mau kasih lihat saudara satu video pendek ya. Minta tolong multimedia. Ini di November 2018. Seorang pelari itu mengalami patah kaki ketika dia sedang berlari. Tetapi dia tidak berhenti, dia merangkak sejauh kurang lebih 2 hanya untuk menyelesaikan menyelesaikan apa yang harus dia selesaikan. Karena dia fokus kepada apa yang harus dia lakukan. Apakah dia tidak sakit? Kakinya, saudara? Sakit nggak? Malu nggak dia? Malu lah pasti, sakit. Tapi fokus dia tidak pada sakitnya, tidak pada malunya, tetapi pada menyelesaikan misi yang sudah diberikan kepada dia. Nah, saudara, saya mau ngajak saudara untuk meletakkan jempol saudara di depan muka saudara kurang lebih 20 cm. Ya. Coba. Oke. Saudara lihat ke jempol saudara. Ketika kita lihat ke jempol, belakangnya jadi blur, betul? Kemudian kita ubah, kita lihat ke belakang jempol kita. Yang blur apa? Jempol. Ya. Jadi dalam satu keadaan yang sama, kita bisa fokus pada dua hal yang berbeda, tergantung pilihan kita. Kita mau fokus yang mana. Kita sama-sama mempunyai panggilan di dunia ini, yaitu mendatangkan kerajaan Allah di dunia ini. Tapi kita mau fokus pada masalah-masalah kita mau fokus pada kelemahan-kelemahan kita, atau kita mau fokus pada misi kita. Kalau kita baca di Yosua 1 ayat 9, dikatakan begini, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya. Jangan takut. Kita harus tetap memandang ke depan, walaupun apapun kondisi kita. Masa depan kita cerah, masa depan kita gemilang, karena Tuhan yang menopang kita. Ya. Saya undang tim musik untuk maju ke depan. Saudara, kita tidak boleh takut karena roh yang ada di dalam diri kita jauh lebih besar daripada roh apapun yang ada di dunia ini. Dan Tuhan kita sanggup melakukan apapun. Gak usah khawatir dengan hutang, gak usah khawatir dengan sakit, gak usah khawatir dengan urusan percintaan. Karena Tuhan akan memberikan kita kemenangan demi kemenangan di setiap perkara dalam hidup kita.
Karena janji Tuhan tidak pernah meleset. Makanya kita akan menaikkan sebuah pujian untuk Tuhan. Yang ada di dalam lagu ini diambil dari Alkitab, bahwa Tuhan tidak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia selalu berjanji akan menyertai kita selama-lamanya. Kami mau melihat masa depan kami penuh dengan cahaya kemenangan dari Engkau, Tuhan. Karena kami percaya Engkau menyertai kami. Di setiap apapun yang kami lakukan, Engkau selalu turut serta untuk mendatangkan kebaikan demi kebaikan untuk kami, Bapa. Dan kami mau, Tuhan, bersyukur Tuhan karena janji-Mu telah Kau berikan untuk kami, umat-Mu terpilih. Janji-Mu ya dan amin yang selalu menyertai kami. Berikan kami iman yang teguh, berikan kami hati yang mau selalu belajar daripada-Mu. Sehingga hari demi hari kami menjalani hidup kami untuk Engkau, Tuhan. Hari demi hari kami dapat mendatangkan kerajaan surga-Mu di dalam setiap perilaku kami, di dalam setiap komunitas kami, di setiap rumah kami, di setiap tempat pekerjaan kami. Biar nama-Mu dipermuliakan melalui perbuatan-perbuatan kami, Tuhan. Dan kami pegang janji-Mu yang iya dan amin dan tidak pernah berubah.